Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Verina Milyasanti, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia. Perkenalkan, saya Lutfia Zara Salsabilah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, selaku moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis cerpen Terbang dari Paris karya Yulina Trihaningsih, kajian psikoanalisis Freud. Latar belakang, cerita pendek atau cerpen merupakan salah satu karya sastra yang kerap diminati oleh banyak masyarakat. Penulisan cerpen tidak akan lepas dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Banyak aspek-aspek yang tergambarkan dalam cerpen, di antaranya aspek kejiwaan yang dimiliki setiap manusia. Setiap karya sastra mengandung aspek kejiwaan yang menggambarkan sekaligus menghidupkan karya tersebut dan membuat karya tersebut menjadi lebih bermakna saat ditelusuri. Terhubungnya sastra dengan psikologi memunculkan teori psikologi sastra. Salah satu ilmuwan psikologi bernama Sigmund Freud mengemukakan teori psikoanalisis. Menurut Freud, terdapat tiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Perumusan masalah. Pada penelitian ini akan berfokus pada masalah yang akan dikaji. Pertama, bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Telepon dari Paris karya Yulina Trihaningsih. Dua, bagaimana kepribadian para tokoh-tokoh dalam cerpen Telepon dari Paris karya Yulina Trihaningsih. Pengarang dan karyanya. Yulina Trihaningsih lahir di Jakarta pada 22 Juli tahun 1978. Yulina berdomisili di Tangerang, Banten. Menamatkan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Buku cerita anak digitalnya berjudul Pesan dalam Amplop pada tahun 2021 diterbitkan oleh The Asia Foundation. Lestrade Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Litara. Tinjauan pustaka. Berdasarkan pemikiran Jacob Somajo, cerpen adalah cerita karangan atau fiktif. Analisis argumentasi dan peristiwa yang terdapat dalam cerpen tidak benar-benar terjadi dan relatif pendek. Burhan Nurdiantoro mengemukakan terdapat dua unsur pembangun prosa fiksi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nurdiantoro berpendapat bahwa unsur intrinsik terbentuk oleh tema, alur atau plot, penokohan, latar, sudut pandang, bahasa, serta moral atau amanat. Unsur ekstrinsik menurut Nurdiantoro terdiri atas latar belakang pengarang serta kondisi sosial, budaya, dan geografis. Yang pertama, tema. Nurdiantoro berpendapat bahwa tema merupakan gagasan atau makna dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif, biasanya dilakukan secara implisit. Dua, alur atau plot. Stanton menjelaskan bahwa plot merupakan cerita berisi kejadian sebab akibat membentuk peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Tiga, penokohan. Jones memaparkan bahwa penokohan ialah pelukisan gambaran jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Empat, latar. Menurut Abrams, memaparkan latar atau setting disebut pula sebagai landasan tumpu merujuk pada istilah tempat, hubungan waktu sejarah, serta lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Lima, sudut pandang. Nurdiantoro memaparkan bahwa sudut pandang adalah strategi, teknik, siasat yang secara sengaja diambil oleh pengarang guna menyampaikan gagasan dan cerita. 6. Bahasa. Abraham menjelaskan bahwa stile atau style gaya bahasa merupakan cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. 7. Amanat. Nurdiantoro menjelaskan bahwa moral adalah hal yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca berupa makna yang terdapat pada cerita tersebut. Psikologi sastra. Tujuan psikologi sastra ialah memahami berbagai aspek psikis yang terdapat dalam karya sastra. Salah satu ilmuwan psikologi bernama Sigmund Freud mengemukakan teori psikoanalisis. It adalah struktur yang paling dasar yang merupakan sumber dari seluruh energi psikis. It menjadi bagian utama dalam kepribadian manusia. Ego merupakan bagian yang paling rasional dalam diri manusia dan berkembang dari it. Superego memberikan nilai-nilai moral pada tiap tindakan yang dilakukan. Naluri dan kecemasan merupakan bagian dari dinamika kepribadian menurut Freud. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian makalah ini adalah cerita pendek karya Yulina Trihaningsih yang telah diterbitkan oleh Detik Hot pada 1 Oktober tahun 2022. Berkisah tentang seorang wanita bernama Marisa yang mendapat kabar tentang mantan kekasihnya bernama Teddy. Teddy telah menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun untuk melawan penyakitnya. Sebelum pergi, Teddy mengajak Marisa untuk hidup bersama dirinya di Paris, namun Marisa memilih untuk tidak mengikuti kemauannya.
Objek penelitian makalah akan berfokus untuk mendeskripsikan serta menguraikan unsur-unsur intrinsik dan menganalisis psikologi sastra yang terdapat dalam cerpen menggunakan kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Analisis unsur-unsur intrinsik cerpen Telepon dari Paris yang pertama ada alur. Tahap situasi memperlihatkan awal cerita yang menggambarkan keadaan Marisa saat mendapatkan telepon dari temannya. Marisa mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan panggilan tersebut. Ia membayangkan bahwa Lea hendak menyampaikan berita buruk. Firasat Marisa menggambarkan betapa tegang dirinya. Hal ini mengajak pembaca untuk ikut terjun ke dalam perasaan yang sedang dirasakan oleh tokoh. Tahap munculnya konflik terjadi ketika Marisa dan Lea berbincang melalui telepon. Firasat yang dirasakan Marisa terbukti. Lea membawa kabar tentang Teddy. Perasaan yang dialami oleh tokoh mulai berkembang dalam konflik ini. Tahap peningkatan konflik ditandai dengan kabar buruk dan permintaan menulis surat yang seakan menghujami tokoh Marisa. Peningkatan konflik membuat Marisa seakan berjalan menuju masalah yang sulit ia hindari. Tahap puncak terjadi saat Marisa mengangkat panggilan dari Teddy. Puncak konflik dirasakan ketika Teddy membaca surat yang telah ditulis oleh Marisa 2 tahun lalu. Ucapan terima kasih dan permintaan maaf Teddy membuat konflik semakin menyentuh titik puncak. Tahap penyelesaian dijelaskan sesaat Teddy mengetahui bahwa surat atas nama Lea merupakan surat yang ditulis oleh Marisa. Tahap penyelesaian cerpen memberikan keterangan secara tidak langsung bahwa kabar yang ingin disampaikan oleh Lea menjadi penutup bagi konflik yang sedang dialami oleh para tokoh. Alur cerpen menggunakan plot campuran. Saat cerita dimulai, diperlihatkan bahwa alur yang memimpin ialah alur maju. Pembuktian lain ditunjukkan oleh saat tokoh Marisa sejenak mengenang masa lalu di sela teleponnya dengan tokoh Lea. Setelahnya, alur maju terus digunakan hingga akhir cerita. 3. Tokoh dan penokohan. Marisa adalah tokoh utama dalam cerpen ini yang selalu terlibat dengan peristiwa yang berkaitan dengan Teddy. Ia mengalami kebimbangan dan rasa sakit batin setiap kali mengingat Teddy. Marisa digambarkan sebagai sosok yang hidup teratur dan selalu mempertimbangkan pilihannya. Ketika Teddy menawarkan untuk hidup bersama, Marisa merasa bimbang dan takut akan konsekuensi hubungan tersebut. Akhirnya, Marisa memilih untuk merelakan cintanya, menyadari bahwa Teddy bukanlah pilihan yang tepat. Teddy adalah mantan kekasih Marisa dan paman Lea, memiliki penyakit yang memengaruhi kehidupannya dan membuatnya menutup diri dari orang lain, termasuk keluarga. Sejak kecil, ia ditinggal ibunya dan dirawat oleh Mama Lea yang membentuk kepribadian tertutup dan cenderung menjalani hidup dengan bebas. Jadi digambarkan sebagai sosok yang tidak terikat dan sering membuat pilihan rumit. Ia gigih mengajak Marisa menikah dan hidup bersamanya di Paris. Namun, di balik gaya hidup bebas Teddy merasa kesepian dan berusaha menutupi kehampaan dalam hidupnya dengan menjalani kehidupan tanpa aturan dan risiko. Lea, Lea adalah teman Marisa dan keponakan Teddy yang berperan sebagai penghubung antara keduanya. Ia kesulitan menyampaikan perasaan karena tidak suka basa-basi. Lea sangat menyayangi Teddy dan menganggapnya lebih dari sekedar paman. Meskipun terkadang kurang percaya diri, dukungan Teddy memberikan keberanian. Lea menghormati Teddy dan ingin menunjukkan bahwa Teddy tidak sendiri. 4. Latar. Seperti judul cerpen, penggunaan latar tempat Paris menjadi salah satu menonjol sepanjang cerita dan menggunakan latar tempat yang paling penting. Para tokoh mengimajinasikan Paris dengan suasana yang berbeda. Latar tempat dapur diceritakan saat tokoh Marisa dan tokoh Banyu berdiskusi. Marisa meminta pendapat kepada Banyu ketika mereka berdua sedang di dapur. Terdapat latar waktu malam hari di Paris yang selalu dibayangkan oleh tokoh Marisa saat menerima telepon dari Lea dan Teddy. Sepanjang cerita, Lea dan Teddy selalu menghubungi Marisa di waktu saat kota Paris sedang tengah malam. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang persona ketiga dia. Pembaca hanya diperlihatkan kegelisahan tokoh Marisa, tetapi para pembaca tidak mengetahui apa yang terjadi dengan tokoh lain. 6. Bahasa. Variasi bahasa yang dipilih sederhana, namun ditemukan beberapa majas yang berperan dalam teks cerpen. Majas metafora digunakan saat perasaan yang sedang dirasakan oleh Marisa diibaratkan seperti persimpangan jalan di pagi hari yang ramai. Majas hiperbola dan majas metafora digunakan pada kutipan langit yang seakan menumbahkan hujan badai merupakan majas hiperbola. Majas metafora digunakan saat tokoh Marisa merasa dingin yang tidak hanya berasal dari cuaca. Majas lainnya ialah majas simile dan majas asosiasi. Penggunaan kata seperti menggambarkan keadaan yang dirasakan oleh Marisa. Majas asosiasi yang terdapat dalam kutipan digunakan untuk menyampaikan perasaan tokoh Marisa. 7. Amanat.
Memberikan pertimbangan dan merelakan sesuatu terkadang merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, namun pada akhirnya manusia harus memilih, layaknya Marissa dan yang berhasil melepaskan Teddy dan sebaliknya. Bukan hal yang mudah untuk memutuskan pilihan yang seringkali menyakitkan, tetapi langkah tersebut lebih baik dilakukan daripada terjebak untuk terus berada di titik yang sama dan memaksakan keadaan. Terkadang manusia membutuhkan ruang sendiri, menjauh dari segala hal agar terhindar dari rasa merepotkan orang lain. Meski rasa kesendirian terkadang muncul, orang-orang di sekitar selalu memberikan dukungan serta doa baik yang terus mengalir. 8 tema. Tema dalam cerpen ini mengangkat terima kerinduan. Kerinduan yang dirasakan oleh para tokoh menjadi hal yang terlihat jelas dalam cerpen. Setiap tokoh memiliki kerinduan masing-masing yang mereka tanggung. Analisis dan pembahasan isi cerpen Telepon dari Paris. Yang pertama ada It. Dorongan It dalam diri salah satu tokoh ditunjukkan oleh tokoh Teddy yang mengajak kekasihnya Marissa untuk mengikuti dia menetap di Paris. Hal ini dibuktikan ada yang ada dalam diri Teddy yang hanya memikirkan keadaan kesenangan dan kepuasan dari rencana yang ia susun. Teddy tidak memikirkan hal selain kebahagiaan yang ingin ia wujudkan dengan kekasihnya di Paris. Tokoh Marissa, kekasih Teddy juga mempunyai it yang sama. Marissa memiliki keinginan untuk mewujudkan mimpi terakhir Teddy. Marissa ingin menetap di Paris dengan Teddy dan menemani kekasihnya hingga akhir hayat. 2. Ego. Marissa membangkitkan ego yang dirinya miliki, bersikap realistis akan permintaan yang Teddy ajukan. Marissa merasa tidak mungkin untuk mewujudkan it yang ada dalam dirinya, mereka dan memilih menjalankan ego yang ia punya. Saat Teddy sudah menetap di Paris seorang diri, ia menerima surat dari Marissa. Dalam panggilan telepon di pertengahan malam, Teddy membacakan surat yang Marissa tulis untuknya. Dalam suratnya, Marissa menjelaskan tentang keinginannya untuk selalu mencintai Teddy, tetapi realitas dan kenyataan tidak mendukung Marissa untuk menggunakan hal tersebut. Ego tokoh Marissa berusaha untuk bersikap realistis di atas keinginan it-nya sendiri. 3. Superego. Superego yang dimiliki tokoh Marissa muncul saat Lea meminta Marissa untuk menuliskan surat yang seolah-olah ditulis oleh Lea. Marissa bergelut dengan pikirannya, merasa tidak sanggup dan bingung harus menulis apa. Superego yang dimiliki Marissa menyuruhnya untuk tetap menulis surat tersebut sebagai bentuk salam perpisahan untuk Teddy. Surat yang ditulis oleh Marissa menggambarkan superego yang dimiliki Marissa dan Lea, merupakan isi hati nurani kedua tokoh tersebut yang rindu dan ingin bertemu dengan Teddy. 4. Naluri kehidupan. Naluri hidup digambarkan dalam bentuk perilaku narsisme serta cinta. Naluri hidup di bentuk cinta terdapat pada surat yang ditulis oleh Marissa. Marissa hendak menyampaikan rasa sayang dan cinta yang diberikan oleh Lea serta keluarganya terhadap Teddy. Naluri kehidupan tergambarkan dalam tulisan surat tersebut. Meskipun Marissa bukan bagian dari keluarga Teddy, tetapi ia mengetahui bagaimana kasih sayang yang dicurahkan oleh keluarga dan orang-orang yang mencintai Teddy. Teddy mengungkapkan naluri kehidupan dalam mencintai Marissa meskipun waktu hidupnya di dunia sudah tidak lama lagi. 5. Kecemasan. Terdapat dua jenis kecemasan dalam teori ini, yaitu kecemasan objektif dan neurotik. Kecemasan objektif dijelaskan Marissa saat mencoba untuk menyampaikan perasaan Lea yang memiliki kecemasan objektif. Marissa menuliskan perasaan Lea terhadap kecemasan yang Lea alami. Lea merasa bahwa ia tidak pernah mengenal dengan baik sikap-sikap Teddy. Kecemasan objektif lainnya juga terdapat pada surat. Surat tersebut menyampaikan kecemasan yang dirasakan oleh Marissa dan Lea terhadap Teddy. Mereka membayangkan rasa sakit dan kesepian yang dialami Teddy selama ini. Sebagai orang terdekat Teddy, Marissa dan Lea merasakan kecemasan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik sebab sudah bertahun-tahun mereka berdua tidak mengetahui kabar Teddy. Kecemasan neurotik digambarkan pada kecemasan Marissa saat ponselnya berdering. Kegelisahan ini tidak jelas tergambarkan dan hanya mengandalkan firasat sambil menduga-duga suatu kabar yang akan Marissa terima. Kesimpulan, cerpen ini memiliki tema kerinduan antar tokoh dengan menggunakan alur campuran. Terdapat beberapa tokoh yang berperan sepanjang cerita, yaitu Marissa, Teddy, dan Lea. Mereka mempunyai penokohan yang berbeda. Latar tempat yang paling sering digunakan adalah Paris, sedangkan latar waktu yang digunakan ialah tengah malam di Paris. Cerpen menggunakan sudut pandang pesona ketiga dia. Bahasa yang digunakan dalam penulisan cerpen tidak memakai variasi rumit dan ditemukan beberapa majas, yaitu majas metafora, majas hiperbola, majas simile, dan majas asosiasi. Amanat yang terkandung dalam cerpen menjelaskan bahwa hidup harus memilih dan merelakan sesuatu. Itu yang dimiliki Teddy dan Marissa adalah ingin mewujudkan impian Teddy untuk berhidup bersama. Ego yang ditunjukkan Marissa juga menolak keadaan Teddy dan bersikap realistis bahwa ide tersebut adalah ide yang buruk. Super ego digambarkan tokoh Marissa dan
dan Lea yang mengungkapkan isi hati nurani mereka melalui surat yang disampaikan Teddy. Dan superego Marissa yang bertindak melalui tulisannya agar dirinya tidak terlalu larut dalam perasaan sedih dan merasa bersalah. Naluri kehidupan digambarkan rasa sayang dan cinta yang diberikan oleh keluarga serta orang-orang yang mencintai Teddy. Teddy juga menyampaikan naluri kehidupan berbentuk cinta kepada Marissa hingga akhir hayatnya. Kecemasan objektif serta neurotik dialami Marissa dan Lea yang sering mengkhawatirkan Teddy. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.